hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Tuhan kadang menutup pintu yang kamu tangisi. Wahyu pasal 3 ayat ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, ada masa dalam hidup ketika kita menangis karena sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, sudah berharap, tetapi ternyata pintu itu tetap tertutup. Mungkin hubungan yang gagal, pekerjaan yang hilang, usaha yang bangkrut, pelayanan yang ditolak, kesempatan yang lewat begitu saja, atau doa yang seolah tidak dijawab Tuhan. Dan yang paling menyakitkan adalah kita tidak mengerti kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi. Lalu kita berkata, Tuhan, bukankah aku sudah sungguh-sungguh? Kenapa Engkau tutup pintu itu? Tetapi hari ini Tuhan mau berkata, tidak semua pintu yang tertutup adalah hukuman. Kadang itu adalah perlindungan. Kadang kita menangisi pintu yang ditutup Tuhan, padahal Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. 5 kebenaran bahwa Tuhan kadang menutup pintu yang kamu tangisi. Yang pertama, Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Yesaya 55, 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Manusia melihat sekarang, Tuhan melihat masa depan. Kita melihat kesempatan, Tuhan melihat konsekuensi. Kita melihat kesenangan sementara, Tuhan melihat kehancuran yang mungkin terjadi nanti. Seringkali kita marah ketika pintu tertutup karena kita hanya melihat kehilangan. Tetapi Tuhan melihat air mata yang lebih besar, luka yang lebih dalam, kehancuran yang lebih berat yang bisa terjadi kalau pintu itu dibuka. Contohnya adalah Yusuf. Yusuf dijual, saudara-saudaranya difitnah, dipenjara, semua terlihat seperti pintu kehidupan yang tertutup. Tetapi justru penjara menjadi jalan menuju istana. Kalau Yusuf hanya melihat keadaan saat itu, ia pasti kecewa kepada Tuhan. Namun, Tuhan sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Contoh dalam kehidupan, ada orang yang menangis karena gagal diterima kerja di satu tempat. Beberapa tahun kemudian, baru ia tahu bahwa perusahaan itu bangkrut dan penuh masalah. Ada yang menangis karena hubungan cintanya kandas. Ternyata Tuhan sedang menyelamatkannya dari pasangan yang akan menghancurkan kehidupannya. Kadang kita baru mengerti alasan Tuhan setelah waktu berlalu. Yang kedua, tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita. Amsal 14 ayat 12, ada jalannya disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kadang kita memaksa sesuatu karena gengsi, emosi, ambisi, kesepian, iri hati, atau ketakutan tertinggal. Kita berkata, Tuhan bukakan pintu itu. Tetapi Tuhan berkata, kalau aku mengasihimu, aku tidak akan membuka semua yang kamu mau. Tuhan bukan pelayan keinginan manusia. Dia adalah Bapa yang tahu apa yang terbaik. Contoh Yunus. Yunus ingin lari dari panggilan Tuhan. Ia menemukan kapal menuju Tarsis. Secara manusia pintunya terbuka. Tetapi ternyata jalan itu membawa badai. Tidak semua pintu terbuka berasal dari Tuhan. Dan tidak semua pintu tertutup berarti Tuhan meninggalkan kita. Kadang Tuhan menutup pintu karena karakter kita belum siap. Hati belum benar. Waktunya belum tepat. Atau jalan itu memang bukan kehendaknya. Yang ketiga, Tuhan menutup pintu untuk mengarahkan kita ke pintu yang lebih tepat. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masalah terbesar manusia adalah kita sering terlalu fokus pada pintu yang tertutup itu, sampai tidak melihat pintu baru yang sudah Tuhan bukakan atau siapkan. Kita terus memegang masa lalu, padahal Tuhan sedang berkata, lepaskan itu. Aku punya yang lebih baik. Contoh Paulus. Paulus pernah ingin pergi ke Asia untuk memberitakan Injil, tetapi Roh Kudus melarangnya. Tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 6-10. Pintu pelayanan itu tertutup, namun kemudian Tuhan memberikan penglihatan tentang Makedonia. Ternyata penutupan itu adalah pengarahan ilahi. So kadang gagal itu pengarahan, penolakan itu perlindungan, kehilangan itu pembentukan, keterlambatan itu persiapan Tuhan. Katakan amin.
Yang keempat, jangan menyembah pintu, sembahlah Tuhan yang hidup. Seringkali kita terlalu melekat pada pekerjaan tertentu, orang tertentu, posisi tertentu, mimpi tertentu. Saat itu hilang, kita hancur. Kenapa? Karena tanpa sadar hati kita lebih bergantung pada pintu daripada Tuhan. Tuhan kadang menutup sesuatu supaya kita kembali mencari Dia, bukan hanya berkat-Nya. Ayub berkata di Ayub 1:21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, iman sejati bukan hanya saat pintu dibuka. Iman sejati tetap percaya saat pintu ditutup. Katakan amin. Yang kelima, air mata karena pintu tertutup itu tidak sia-sia. Tuhan tidak pernah meremehkan air mata anak-anaknya. Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saat Tuhan menutup pintu, Dia melihat patah hatimu. Dia mendengar doamu. Dia tahu rasa kecewamu. Tetapi Tuhan tidak sedang menghancurkanmu. Dia sedang membentuk imanmu, mendewasakan hatimu, mengajarmu percaya, dan mempersiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan rencananya. Kadang kita menangis karena kehilangan satu pintu, padahal Tuhan sedang menjaga seluruh masa depan kita. Ada seorang anak kecil menangis ketika ayahnya melarang dia bermain di jalan raya. Anak itu berpikir ayahnya tidak sayang. Padahal sang ayah melihat mobil yang melaju kencang. Begitu juga dengan Tuhan. Ada pintu yang kita tangisi hari ini karena kita belum melihat kendaraan bahaya yang Tuhan lihat dari jauh. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan saat Tuhan menutup pintu? Yang pertama, tetap percaya meski tidak mengerti. Iman bukan selalu mengerti. Iman adalah tetap percaya bahwa Tuhan baik. Amin. Yang kedua, jangan pahit kepada Tuhan. Kekecewaan yang dipelihara bisa membuat hati jauh dari Tuhan. Yang ketiga, evaluasi diri. Tanyakan apakah ini waktunya belum tepat, apakah hatiku belum siap, atau apakah Tuhan sedang mengarahkan ulang hidupku. Amin. Yang keempat, tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Hanya karena satu pintu sudah tertutup, Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang lain. Katakan amin. Yang kelima, bersiap untuk pintu yang baru. Kalau Tuhan menutup satu jalan, percayalah bahwa Dia masih punya rencana. Katakan amin. Saudaraku, jangan terlalu lama menangisi pintu yang Tuhan tutup. Karena bisa jadi pintu itu akan melukaimu, menghancurkanmu, menjauhkanmu dari panggilan Tuhan, atau membuatmu kehilangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah asal menutup pintu. Kalau Dia menutupnya, berarti Dia tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Dan percayalah, Tuhan yang menutup pintu tertentu juga sanggup membuka pintu yang lebih tepat pada waktunya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.